Dia, Rizky, seorang mahasiswa teknik tahun akhir yang seharusnya telah wisuda tahun lalu. Namun, hingga malam ini, ia masih sibuk merevisi skripsi. Setiap dia stres, bosan, lelah dengan skripsinya, hal ini yang menjadi solusinya. Oh, bukan di tempat yang biasa ya? Oke. OTW ya, Lin? Hotel Cempaka kan? Oke, kamu sana ya. Pagi ini, Rizky terbangun lebih cepat. Lalu, dengan setengah sadar, ia bergegas menuju kamar mandi. Dan yang terjadi... Halo Yo. Halo Ki, tumben pagi-pagi nelpon, ada apa ya? Yo, lu kan anak kedokteran nih ya. Gue mau nanya dong, kenapa ya tadi pagi waktu gue buang air kecil sakit banget? Lo kenapa? Kebetulan gue juga baru kelar bahas sistem urinario sih. Iya Yo, jadi waktu tadi gue buang air kecil, rasanya kayak terbakar gitu Yo. Tuh, ada keluar cairan putih gitu nggak kayak Nana? Ada, Lo masih terjebak di dunia malam lo itu ya? kan lagi. Aduh, jangan-jangan lo kena gonore lagi. Gonore apaan? Nah, pokoknya kita tonton videonya bareng-bareng deh, biar lebih jelas. Gue share screen ya. Oke. Gonore adalah penyakit menular seksual atau bisa disingkat PMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat menginfeksi alat kelamin, rektum, dan tenggorokan pada pria maupun wanita usia 15-24 tahun. Menurut data WHO pada tahun 2019, diperkirakan bahwa 1 juta orang terinfeksi penyakit infeksi menular seksual setiap harinya di seluruh dunia. Insiden infeksi gonore juga dapat berpotensi meningkatkan penularan HIV. Sedangkan, berdasarkan data IPDS Dermatologi dan Venereologi di Indonesia, IMS yang paling sering salah satunya adalah gonore. Seseorang bisa terkena gonore dengan melakukan hubungan seks vaginal, anal, ataupun oral dengan seseorang yang menderita gonore. Tetapi, bayi dari ibu yang terinfeksi gonore dapat terinfeksi saat melahirkan, dan yang paling sering menyerang mata bayi. Gonore seringkali tidak bergejala pada wanita, namun bergejala pada pria. Akan tetapi, keduanya sama-sama dapat menularkan infeksi gonore kepada orang lain. Pertama, Neisseria gonorrhoeae yang terdapat di dalam sperma ditularkan saat ejakulasi, melekat di epitel mukosa, dan bereplikasi sehingga membentuk koloni di permukaan epitel mukosa. Selanjutnya, Neisseria gonorrhoeae dapat melakukan invasi dan transitosis. Selama tahap inisiasi, Neisseria gonorrhoeae melepaskan fragmen peptidoglikan, lipoligosakarida, dan vesikel membran luarnya, sehingga mengaktifasi sinyal TLR dan NOD, makrofag, dan sel dendritik. Sinyal TLR dan NOD akan mengaktifkan faktor transkripsi inflamasi dan melepaskan sitokin dan kemokin. Akibatnya, PMN atau neutrofil tertarik ke tempat infeksi untuk fagositosis. Terakhir, neutrofil mengakibatkan terjadinya eksudat purulen dan memungkinkan transmisi selanjutnya. Penyakit infeksi gonore dapat menimbulkan beberapa gejala pada pria maupun wanita. Pada pria, gejala yang ditimbulkan seperti buang air kecil yang menyakitkan, keluarnya nanah dari ujung penis, serta nyeri atau bengkak di salah satu testis. Sedangkan pada perempuan, gejala yang ditimbulkan adalah peningkatan keputihan, buang air kecil yang menyakitkan, pendarahan vagina antar periode seperti setelah hubungan vagina, dan nyeri perut atau panggul. Gonore juga dapat mempengaruhi bagian tubuh yang lainnya, seperti pada rektum, pada mata. Lalu, gonore juga dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Dan terakhir, gonore mungkin juga dapat menyebabkan sendi yang terkena menjadi hangat, merah, bengkak, dan sangat nyeri. Apabila mengalami gejala seperti tadi, maka segeralah periksakan ke dokter untuk diberikan tindakan pengobatan, seperti antibiotik. Setelah Rizky pergi ke dokter, dokter pun menyatakan bahwa Rizky terkena gonore. Kini, Rizky pun mengubah kebiasaan dan perilaku lamanya dengan lebih mendekatkan diri kepada Pencipta, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan ikut menyebarluaskan informasi tentang bahayanya gonore akibat seks bebas.